Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang saya hormati, saya muliakan Ustazah Syarifah beserta keluarga besar. Yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Itqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak ikhwatul iman jamaah Majelis Taklim Al-Itqan dari zaman Ustadz Sulaiman Jakawerus yang berbahagia. Dan yang saya cintai, saya muliakan Bapak Haji Sutrisno. Beliau adalah guru SMP saya. Baru pergi haji kemarin. Sekarang yang ngaji. Waktu itu pertemuan kita yang pertama adalah di Komplek Fatal tuh. Proyek difasilitasi oleh Ustadz Sulaiman Zakawerus, Allahumma yarham. Dia nangis, saya nangis. Alhamdulillah. Dulu waktu SMP saya takut banget sama dia. Ya kan? Iya. Orang dia pelajarannya fisika, ya kan? Fisika kan, waduh, pelajaran angker ibu-ibu ya. Kata orang-orang pelajaran fisika itu pelajaran ningrat ibu-ibu. Ningrat itu pening dan melarat. Iya. Kan jarang jago-jago fisika itu yang jadi kaya raya, jarang. Yang kaya raya itu desainer. Karena Indonesia ini negerinya negeri entertainer. Ya. Yang jago-jago ngomong. Yang jago-jago kayak Maya Rumantir itu apa tuh, dokter kepribadian, itu yang kaya-kaya di Indonesia. Tapi yang ahli kimia, ahli fisika, ahli matematik, paling-paling jadi guru bimbel katanya. Sian kan? Padahal sekolahnya itu tadi ningrat, pening dan melarat. Rizal Ramli itu adalah S1-nya ITB, fisika dasar. S2, S3-nya ekonomi akhirnya, karena dia lihat realitas. Nggak jadi menteri ntar kalau jadi ahli fisika doang. Ya, orang ahli fisika itu juga nyentrik-nyentrik tuh. Yang namanya Albert Einstein. Albert Einstein itu ibu-ibu pas umur 4 tahun baru bisa ngomong, Bu. Anak-anak sekarang jangan heran, apa istilahnya Bu Syarifah, speech delay. Anak-anak yang terlambat ngomong itu jangan sampai dipukulin, Bu ya, supaya ngomong. Itu terjadi di Tangerang, anak itu dipukulin, umur 3 tahun nggak ngomong, pukulin sama ibu bapaknya, terakhir oleh bapaknya, kepalanya ditruk-truk, mati, Bu. Dua-duanya kan masuk polisi. Naudzubillah, minta, iya kan? Padahal belum tentu, jangan-jangan setahun lagi jadi Einstein dia. Tapi Einstein juga nggak pintar semua. Ternyata dia rumahnya kan kayak klaster gitu di Jerman. Dia untuk pulang ke rumahnya itu minta bantuan satpam. Rumah saya yang mana katanya, Bu?
yang ngerti siapa? Saking pinternya jadi lupa. Ya gitu kan. Jadi kita nggak usah pinter-pinter ya kan. Ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita di majelis taklim yang mulia ini. Dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan tidak terkena nyamuk bayonik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan mereka yang merencanakan wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Amin. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam, bersama Islam, karena Islam, dan untuk Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, ini judul kita, Masjid Pusat Kegiatan Umat dalam Berpolitik, tanda tanya. Seperti yang telah kita pahami bersama bahwa masjid adalah rumah ibadah bagi umat Islam dan jadi pusat kegiatan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti-bukti tarikh, sejarah atau fiqhus sirah dan lain-lain. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Nabi bukan bangun istana, Nabi bukan bangun kastil, bangun mall, tapi beliau membangun masjid, namanya Masjid Quba. Tanahnya pun berasal dari tanah anak-anak yatim. Yang dalam kitab Lisanul Arab itu adalah kitab kamus. Menurut Al-Juzai, arti masjid adalah kullu maudu'u yata'abada fihi bahwa masjada. Ini mohon maaf, bukan masjidah tapi di fathah. Setiap tempat yang dijadikan padanya untuk ibadah sholat itu adalah masjid, dengan huruf jim di fathah. Huruf jimnya di fathah. Ya, harusnya kan masjid, tapi ini menurut Lisanul Arab masjid. Ya. Jadi tempat sujud sholat secara umum. Misalnya terminal. Boleh nggak kita sholat di terminal? Boleh. Stasiun, bandara. Tapi kalau sholat di bandara, ustadz jadi imam, jangan baca surat Ar-Rahman. Ketinggalan pesawat. Bisa ketinggalan pesawat. Kita bisa diomel-omelin sama orang banyak. Ya, itu aja Bu ya. Jadi sholat di pesawat kalau bisa inna atoina sama wal asri saja. Itu kan juga ayat-ayat Allah. Ya, kan menurut situasi dan kondisi. Tempat sujud di sini juga kan bukan masjid ini, tapi boleh kita sholat di sini.
Sedangkan tempat khusus untuk sujud atau sholat itu baru disebutnya masjid dengan huruf jim di kasroh, jim kasroji, ya. Dan berlaku ketentuan umum, ketentuan hukum, yaitu kalau kita masuk ke masjid secara khusus, kita disunahkan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Betulnya sholat tahiyatul masjid ini yang menamai adalah para ulama fikih saja. Baik ibu-ibu sekalian. Nah ini Rasulullah bersabda, al-ardu kuluha masjidun ilal makrab apa? Illa makburata wal hammam. Seluruh bumi ini adalah masjid kecuali makburah, kuburan. Ya. Kuburan dan tempat pemandian. Al-hammam itu sebetulnya kamar mandi, Bu, apa WC. Orang Arab kan nggak ada yang namanya Muhammad Hammam, nggak ada. Yang Muhammad Hammam artinya Muhammad WC, nggak boleh kita, ya kan? Mentang-mentang Arab namain Hammam, mentang-mentang Arab namain anak Fir'aun, kan ada di Quran Fir'aun, ya kan? Nggak boleh, ya kan? Mentang-mentang itu kan orang ada yang baru-baru ngaji, girohnya tinggi, tanpa tanya ustazah dan ustaz, main-main anak yang aneh-aneh, namain anak Namrud, nggak boleh, ya kan? Ini hadisnya dari Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad. Syekh Albani menyatakan bahwa di sini sahih. Amami. Iya, tempat mandian. Iya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisu. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlisu, jangan duduk dulu, kata Nabi. Hatta yusolli, hatta yusolliya rak'atain, kecuali dia harus menjalankan ibadah sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat, rak'atain ini 2 rakaat sebelum dia duduk. Nabi Muhammad SAW ketika dia khutbah, ada orang masuk masjid, tahu-tahu duduk. Nabi langsung menegur, "Sholaita, udah sholat belum?" "Belum ya Rasulullah." "Kum, bangun, sholat." Nah, kita itu kalau jadi khatib berat di situ tuh, nyuruh orang sholat, main duduk aja banyak. Orang di kantor-kantor main duduk aja tuh, Bu. Main duduk aja, puluhan yang main duduk aja. Bahkan baru matiin rokok. Ya dia sholat. Ya memang agak-agak susah. Nah, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah dia duduk, sehingga dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah ini juga ibu-ibu ya, menurut fikih yang kita pahami, kalau kita sedang safar, kan kita menjamak dan mengqashar. Sholat kan, cuman subuh doang yang nggak bisa dijamak qashar. Johor sama asar, ya, maghrib sama isya. Kalau ngerjainnya di isya namanya jamak takhir. Kalau ngerjainnya di waktu maghrib namanya jamak takdim. Ya. Kita tidak disuruh oleh Rasulullah mengerjakan sholat ba'diyah dan apalagi qobliyah. Enggak, kalau giliran lagi safar. Tetapi sholat tahiyatul masjid tetap gitu ya. Misalnya mau ke Bandung, ntar di rest area, dipimpin oleh Ustazah Sarifah, kita sholat
jamak qashar, takdim atau takhir, kita tidak perlu lagi sholat ba'diyah dan qobliyah, tetapi tahiyatul masjid harus. Kalau qobliyah subuh itu lain lagi tuh. Jadi kalau qobliyah subuh gini, rakaataini minal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Saya waktu ngerjain gak ditegur tuh sama ustadz gedean tuh, ya kan? Ya sayang gitu kan, mana di Masjidil Haram, ya kan? Di Masjidil Haram juga ada beberapa ustadz yang berbeda pendapat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Banyak kita yang ikut umroh ya, itu ada ustadz tertentu, udah jamaah aja, Johor sama asar. Ntar kita maghrib datang lagi, jamaah lagi tuh, Isya sama maghrib. Tapi ustadz Dewan Dakwah Budaya Safari waktu itu mengatakan, sayang katanya, ini kan tempat yang luar biasa, ya. 1 rakaat Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di tempat lain. Jadi seperti itu, Bu. Katanya imam Masjidil Haram juga berfatwanya seperti itu. Saya sama ustadz tertentu di Depok, Ustadz Denny maunya apa? Saya maunya normal aja gitu kan. Maunya normal aja, sholatnya 4, nggak mau saya jamak takhir, jamak qashar, nggak mau saya. Kenapa Ustadz? Ya ini tempatnya tempat yang jarang-jarang. Kita kesini juga jarang-jarang, ya Bu. Kalau ke tempat Ibu Sarifah kan seminggu sekali gitu kesini. Sana itu jarang, ya. Jadi alangkah rugi gitu kalau menurut saya. Satu rakaat sama dengan 100.000. Sehingga banyak haji-haji yang tidak lagi sholat di rumahnya. Kenapa? Karena stok saya masih banyak. Nah, itu kan namanya haji gile itu kan. Pak Trisno ini kan baru pulang haji, jadi sholat harus tetap. Ada orang gak menangka, ya kan, nggak haji lah, nggak sholat lagi. Selasa dia pulang, barangkali dia masih capek, nggak nongkrong. Kan masjid kita tuh namanya Nurul Iman, tempat saya ngisi pengajian tuh kalau Ahad keempat. Hari Rabu barangkali tamunya masih banyak. Hari Kamis barangkali dia masih ngabisin korma. Hari Jumat kok nggak muncul? Jumatan kan nggak bisa. Akhirnya ditanya sama ustadz, Pak Haji, kok kemarin Jumatan nggak hadir? Pak Haji Jumatannya di mana? Lo tahu gak? 1 rakaat di Masjid Haram itu sama dengan 100.000 di Nurul Iman. Lo biar sampai geseng jidat lo, nggak bisa ngalahin gue. Jadi stok gue masih banyak. Nah itulah, mohon maaf, ada orang berpikiran seperti itu. Haji Mardut dong. Haji Mardut ya kan. Jadi jangan sampai orang tuh modelnya seperti itu, bahaya ya kan. Nah, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia rahimakumullah, kita lihat sekarang lagi. Mambana ya masjidalillah, ya barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannati mislahu, maka Allah akan membangunkan baginya semisal itu di sorga. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Jadi kita misalnya bikin masjidnya modelnya kayak begini nih Bu ya, misalnya nih. Ini nanti di sorga dibikin seperti ini lagi, bahkan jauh lebih indah lagi. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membangun masjid karena Allah,
walaupun sebesar sangkar burung. Sangkar burung tuh kira-kira burungnya burung apaan? Ya kan? Kalau burung onta, gede sangkar burungnya segede masjid. Maka Allah akan membangunkan nanti di sorga sebuah mahligai. Mahligai itu adalah kastil. Mahligai itu adalah istana di sorga. Kita di sorga punya rumah kontrakan aja nggak ngapa-ngapa, ya kan? Nggak apa-apa daripada masuk neraka. Para Harjo itu orang kaya raya, ya kan? Bu Sobah orang kaya. Saya tanya Pak Raharjo, Pak Raharjo masih mau masuk sorga? Kalau di sorga dapat petakan aja nggak apa-apa, ya, daripada nyemplung ke neraka. Ya itu aja Bu. Jadi kalau orang-orang kaya itu sederhana aja, asal jangan kecemplung api neraka. Sebab ke neraka itu bahan bakarnya kan manusia dan batu, ya kan? Batunya itu kata Ibnu Katsir batu-batu berhala ya. Jadi nanti Wisnu, Siwa itu dibakarin bareng para pemujanya, Brahma, patung Yesus, ya kan? Dibakar-bakarin patung Maryam. Kan ada gua Maryam nih yang nangis, ya kan? Nangisnya itu jangan-jangan dikasih keran, kan bisa nangis tuh, ya kan? Orang zaman sekarang pinter-pinter. Jadi ibu-ibu, makanya orang Arab itu jarang yang mau merenovasi masjid. Misalnya kita bilang, Pak, Masjid Istiqomah mohon bantuan buat apaan? Kata tuh Arab, renovasi. Oh nggak ada. Yang ada adalah membana masjid lillah. Nggak ada merenovasi, nggak ada. Jadi dia nggak mau. Dia yang paling ideal tanahnya di pinggir jalan rata dibangun sama dia. Kita cuma terima kunci saja, ya kan? Ya orang-orang Emirat, orang Qatar, orang Arab tuh begitu maunya. Kalau cuma renovasi, betulin gentengnya doang, betulin apanya tuh, kusen, nggak mau deh. Nggak totalitas. Baik, nah ini berhubungan dengan ini Bu ya, tahun-tahun. Nah, ya Bu. Jadi masjid ini wilayah yang seksi nih. Wilayah yang seksi, ya. Pesantren nomor 2 tuh pesantren, nomor 3 Al-Itqon. Ini bentar lagi diparan-paranin nih, bentar ya. Dibawain sembako. Dibawain apa? Sembako. Dibawain sembako ya kan? Nah, apa sih gemoy? Bu, itu ada dosen dari Gajah Mada, mitos-mitos kepemimpinan di Indonesia itu. Jadi mitos itu di pabrikasi, dibikin pabrik. Pemimpin orang baik itu yang pertama. Kalau dia baik, dia nggak mungkin galak, nggak mungkin jahat, ya kan? Dia bisa masuk gorong-gorong. Orang baik sih, ya kan? Orang baik. Nah, yang kedua yaitu pemimpin itu kalau dia baik, yang selanjutnya dia akan membantu kita, ya kan? Yang ketiga itu gemoy Bu. Pemimpin itu harus bisa joget, pemimpin itu harus bisa nyanyi. Pokoknya itu namanya gemoy Bu. Itu model apa? Istilah baru ini, gemoy, ya kan? Karena kita tertipu akhirnya kan? Dia cuma bisa joget doang, ngurus negara kagak bisa. Nah, yang terakhir dinasti nih Bu. Dinasti. Kalau bapaknya raja, anaknya raja, anaknya pangeran. Terus lagi. Nah, ini pabrikasi mitos. Boleh sebetulnya kita ini dinasti, tapi yang wajar Bu. Kalau zaman Umar bin Khattab, ini dinasti nih. Umar ngelihat ada peternakan kuda, banyak kuda di situ. Ada kuda yang paling gemuk, yang paling cakep. Umar tanya sama pengurusnya,
ini kuda siapa ya? Itu paling gemuk, paling cakep. Kudanya Amirul Mukminin katanya. Kuda anaknya Umar. Siapa? Dipanggil tuh anaknya. Sini. Kuda kamu nih jual. Duitnya kasih sama kas negara, Baitul Mal. Kenapa? Karena mereka ini akan memperlakukan kudamu dengan lebih baik. Rumputnya rumput baik, minumannya minum baik, vitaminnya vitamin baik. Jangan-jangan dia dikasih tonikum Bayer, ya, dan lain-lain kan gitu ya. Karena apa? Dia ini kudamu dan kamu tuh anakku. Itu Umar tidak mau dinasti-dinasti. Kalau mau dinasti, mohon maaf ya, Nehru itu bapaknya itu Perdana Menteri. Anaknya kan Indira Gandhi jadi Perdana Menteri. Tapi dari kecil itu memang udah diajak-ajak dia. Di sekolah di Oxford. Jadi pinter itu anak. Pantas dia jadi. Kalau ini kan belum apa-apa, baru 2 hari jadi anggota partai, hari ketiga jadi ketua partai. Kan nyentrik tuh. Ya kan? Orang yang udah puluhan tahun kerjaannya rapat doang. Nggak ada ya kan? Nah gitu. Kennedy juga sama. Kennedy itu bapaknya Kennedy, George itu berharap anaknya ada yang jadi presiden. Tetapi anak itu ikut perang dunia dulu, perang dunia 2. Kennedy sebulan ditembakin sama Jepang, dia selamat, pulang populer dia. Lama-lama jadi presiden, jadi senator dulu jadi presiden. Kalau ini kan belum pernah ngapa-ngapain. Mewarisi pelangap-lo. Nah, ya Bu ya. Karena umat Islam adalah dalam kehidupan beragamanya tidak pernah lepas dari masjid. Bapak-bapak ada nggak yang nggak pernah ke masjid? Bapak-bapak semuanya kan ke masjid kan? Artinya kita ini nggak mungkin orang Islam itu nggak pernah lepas dari masjid 1 hari aja nggak bisa. Gitu. Nggak dengar azan 1 hari, uyung loh Pak, nggak dengar azan. Coba kalau kita ke negeri-negeri yang aneh-aneh nih, ke Singapura aja nggak dengar azan kita, ya. Apalagi ke Hong Kong, udah nggak boleh tuh, ketahuan azan tangkap, ya kan? Di sini azannya bertalu-talu, sehingga ada orang bertanya, azan yang mana yang harus kita jawab? Sebab kan Istiqomah azan, Al-Azhar azan, Masjid Al-Ahyar azan, Masjid Baitul Hikmah azan. Yang mana Ustadz yang kita jawab? Yang dijawab adalah yang kita mau sholat di situ, Pak. Yang kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita bakalan sholat di situ. Kalau kita ngikutin yang lain-lain, jontor kita. Sono kita jawab, sono jawab. Jadi yang kita jawab adalah masjid yang mau kita datang. Nah, maka terkait dengan tahun politik jelang pemilu masa datang, kita dihadapkan pada pro dan kontra yang cukup tajam. Sehingga ada narasi video yang muncul bahwa masjid di zaman Nabi dan para sahabat adalah jadi pusat kegiatan umat Islam. Segala perkara termasuk dalam berpolitik, perang dan lain-lain dibicarakan oleh Nabi di masjid. Untuk itu timbul pertanyaan orang awam. Bolehkah kampanye pemilu jelang pemilu di masjid? Boleh nggak Bu? Ntar dulu, ya kan? Sementara undang-undang pemilu ini kan melarang nih, ya, melarang. Nggak boleh kita kampanye di masjid. Kita telusuri dulu Bu ya, nanti ada jawabannya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid tempat segala kegiatan, memimpin umatnya di masjid.
Karena rumah Nabi, tempat tinggal Nabi itu nempel dengan Masjid Nabawi. Ya Bu? Nempel. Makanya di mimbarnya Madinah itu kan ada tulisan Bainal mimbari wal hujrati raudatun minal jannah. Antara mimbarku dan tempat tidurku, tempat tidurnya Nabi sekarang kuburannya. Karena dalam hadis semua Nabi itu meninggal nggak perlu dibawa-bawa. Dia meninggal dikuburnya di tempat Allah mencabut rohnya. Udah di situ. Nabi meninggal di kamarnya. Udah digali di situ. Jadi kamarnya Nabi itu jadi kuburannya. Nabi Su'aib meninggalnya di gunung. Udah di gunung. Gak usah dibawa-bawa ke bawah. Ntar merosot. Susah ya kan? Nggak bisa. Ya kan? Ibu-ibu nih meninggal di Pejaten. Rumahnya di Kuningan. Udah aja di Pejaten. Suka dibawa? Mahal. Ustadz Aldi itu kan pengurus KPJ, Komunitas Pemulia Jenazah. Itu berapa ya harganya? Per 12 km 10.000 perak. Per 12 km 10.000 perak sampai 20.000 perak. Jadi kalau dari sini ke Jogja itu 10 jutaan Bu, bawa ambulannya doang. Iya, makanya meninggal di Pejaten ya kubur aja di Pejaten. Meninggal di Depok, kubur Depok, ya kan? Gak usah dibawa-bawa ke Padang, gak usah bawa-bawa ke Lampung. Apalagi ke Lampung kan, naik apa namanya itu, feri, waduh, lama Bu, ya kan? Jadi malaikat mungkar nakirnya kan sama aja, di mana aja kan sama ya Bu ya, sama saja, ya. Jadi kuburan dengan alam kubur ini berbeda Pak. Kuburan bahasa Arab adalah al-maqabir, kuburan. Karet tuh kuburan, pal batu tuh kuburan. Apalagi nih, kalibata tuh kuburan. Kalau alam kubur itu yang tahu cuma dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alam barzah. Alam barzah itu yang mendinding. Makanya ketika Quraisy Shihab yang ahli tafsir itu mengatakan, kalau kita berziarah ke makamnya bapak dan ibu saya, bapak ibu kita itu tahu katanya. Ditanya hadisnya mana Pak Quraisy, nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Kenapa? Yang namanya barzah, ibu-ibu lihat deh Quran. Ada yang bawa Quran nggak? Suratnya Ar-Rahman, ayatnya 19 dan 20 Bu. Tolong Bu. Marwajal Bahro ini. Nah, itu. Ya. Itu kan laut. Iya, tar dulu Bu. Marwajal Bahro ini al-taqiyan, terus barzahuma. Barzahuma. Yang ghiyad. Bu. Itu Allah bercerita ada laut yang sini tawar, yang sini asin. Itu yang tawar dan asin ada barzah kata Allah. Pemisah. Yang tawar nggak bisa ke asin, yang asin nggak bisa ke tawar. Apalagi alam barzah kuburan, alam dunia itu nggak bisa nyelonong ke situ. Belum waktunya kita. Orang-orang yang ada di alam barzah juga nggak tahu kita, ya kan? Kita doain saja, semoga kedua orang tua kita atau para teman-teman kita, saudara kita oleh Allah diampuni segala dosa-dosa. Ada juga yang aneh juga. Apabila penghantar kubur pulang 7 langkah, datanglah mungkar nakir. Betul ya? Itu hadisnya kan begitu. Terus yang selanjutnya, karena supaya mungkar nakirnya nggak datang-datang, itu ditongkrongin, bikin Yasin 40 hari. Betul loh? Ada apa itu sip 1 dari pagi sampai siang Pak Trisno, terus dari siang sampai sore Pak Ridwan, habis malam terus saja sampai 40 hari. Sampai 40 hari
malaikatnya kelalen, katanya lupa. Itu dia punya pendapat begitu dari mana itu, ya kan? Mohon maaf, termasuk juga Gus Dur. Sampai hari ini katanya Gus Dur tuh belum ditanya. Tiap hari nggak pernah sepi. Tiap hari nggak pernah sepi. Jangankan Gus Dur, Ustadz Jeffrey itu waktu baru-baru meninggal kan rame tuh. Dia bikin makamnya itu 1 meter Bu ya. Terus lama-lama kan diomelin orang banyak, akhirnya maksudnya apa kan gitu. Sedangkan Nabi kan nggak boleh kita membangun ya, ngecat. Bahkan Bu, la yuktaba alaih. Kita nulis nama kita, Denny Abdul Wahab tuh nggak boleh. Saya nanti udah pesan sama istri saya sama anak saya. Kuburan ayah rata kayak di Madinah tuh, Al-Baqi, kayak di Mekah tuh Al-Ma'la. Kan rata. Kalau perempuan batunya 2 tuh. Tapi nggak dinamain Fatimah kagak, Maryam enggak, udah aja. Makanya kuburan dari zaman Nabi sampai sekarang tidak pernah penuh-penuh. Karena nggak ada mesannya. Ya Bu? Udah ditanam aja ganti-gantian. Udah 1500 tahun tuh umurnya kuburan Al-Baqi. Ya Pak? Coba kita itu, bentaran aja udah penuh. Pondok Ranggon itu kuburan terbesar di Asia Tenggara. Sekarang dinyatakan tutup. Boleh masuk, kayak Ustadz Mardi kemarin, itu karena bapaknya ada di situ. Kalau bapak kita dokumennya juga hilang, kita bayarnya nggak bisa masuk lagi. Hati-hati Bu ya, kalau bapak ibu punya dokumen, udah pegang aja. Jadi saya udah bilang sama anak-anak saya, sama istri saya, ayah nanti dikubur. Pertama, tidak boleh ada azan, karena azan itu adalah pengumuman waktu sholat. Ya, al-azanu al-i'lan bidukhulil waktu sholat. Bukan dikubur, kalau dia bangun bagaimana? Ikut sholat. Nah, ikut sholat ya. Nah, gitu. Dan itu mohon maaf, banyak guru-guru pesantren yang diazanin sama muridnya. Saya waktu itu Ustadz Khairul Mutakin hampir diazanin. Alhamdulillah saya datang itu. Ustadz Khairul ngajarin sama kamu? Ya ngajarin Ustadz. Udah, gak usah dia azan-azanin. Kalau enggak, main nyelonongan itu bocah kan? Allahu Akbar. Pada nangis lagi. Kan nangisnya bukan karena kita mau begitu Bu. Nangisnya dengar azan. Setelah itu kubur, ratain, gak usah ada kembang, gak usah ada mesan, udah begitu. Ntar ayah hilang dong, biarin aja gue hilang. Ya kan, gak apa-apa ya kan. Kata anak saya ntar hilang ayah katanya. Biarin, yang lain juga pada pada ngubur di situ aja. Alam kuburnya nggak ketuker. Kalau mau ziarah kan assalamualaikum ya ahlad diyar, bukan kita doang, semuanya. Itu assalamualaikum. Nih Bu ya, beberapa assalamualaikum yang nggak perlu dijawab Bu. Iya. Pertama assalamualaikum waktu sholat. Assalamualaikum, kan nggak perlu dijawab. Ya Bu? Iya. Assalamualaikum, orang di luar, kita lagi sholat. Assalamualaikum Bu Sarifah. Nggak boleh. Waalaikumsalam, ya batal. Ya udah diemin aja. Ntar kita takbirnya kencengin. Allahu Akbar. Oh Bu Sarifah lagi sholat. Nah, termasuk assalamualaikum kepada ahlud diyar, penduduk karet, penduduk bifak, penduduk kuburan Kalimulya. Assalamualaikum. Kalau dia jawab, waalaikumsalam. Pada pulang, bapak-bapak pada kabur, ya kan? Itu salam kita. Nanti yang memegang tuh Allah. Jadi bentuk doa kepada mereka itu Allah, bukan dia. Itulah yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan itu kita ini melakukan ibadah, melakukan perbuatan baik tanpa dia tahu loh. Orang tua kita ini kan meninggal udah lama. Ayah saya meninggal dari tahun 88.
Ibu saya meninggal dari tahun 2006. Kita berdoa, dia tahu nggak, Bu? Apa nyampe? Itu yang dikatakan wabil walidaini ihsan. Ihsan itu adalah antakbudallah ka'anaka yarahu fa ilam yakun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu sedang lihat Allah. Kalau nggak mampu, nggak bakalan mampu, ketahuilah olehmu bahwa Allah sedang melihat kamu. Ya kayak ibu bapak kita ini, kita berdoa, dia nggak tahu. Dan doa yang paling disukai oleh Allah adalah doa misterius, doa rahasia. Saya doain Ibu Sarifah nggak tahu. Saya doain Ibu apa namanya nih, Ibu Maya misalnya, Pak Zul, nggak tahu dia. Ya Allah, jadikanlah Pak Zul rumahnya 3 tingkat misalnya kan dia kagak tahu tuh. Tahu-tahu besok Pak Zul dapat duit dari Raja Salman. Hah? Jangan, kesian nanjaknya berat. Wah, nanjaknya berat. Pakai lift. Ya. Nah, karena rumah tempat tinggal Nabi itu nempel dengan Masjid Nabawi, Nabi tidak punya singgasana, Nabi tidak punya mahkota dan istana. Nabi tidur hanya di atas sehelai tikar yang terbuat dari daun-daun kurma. Bayangin tuh Nabi kita, Bu. Kalau kita pakai Dunlop pillow. Ya. Umatnya ini pakai apa lagi, Bu? Pakai paling tidak kasur Yuki. Itu iklannya bagus tuh. Karena sepertiga hidup Anda ada di tempat tidur, pilihlah kasur yang enak. Loh, kita ini sepertiga tempat tidurnya. Kita tidur, Bu, kan 8 jam. Kalau umur kita 24 jam kan sepertiga itu. Nah kan? Kalau kita umurnya 60, 20 tahun kita tidur, Bu. Tidur kita udah 20 tahun. Lama kan, Bu ya? Itu tidur yang resmi. Kadang-kadang di angkot tidur. Kadang-kadang di kereta tidur. Pak, udah sampai Pondok Cina, Pak. Ya kan? Ya. Di tempat pengajian Jumatan gimana? Nambah itu. Durasi tidur kita nambah. Kalau ada ustadz yang aliran keras, tidur yang haram itu tidur di majelis taklim. Tidur di Jumatan itu haram, harusnya kita melotot dengerin khotbah itu. Iya kan? Di mana kegiatan Nabi sebagai pemimpin pemerintahan kala itu murni melaksanakan perintah Allah dalam mendirikan Islam, jauh dari anasir politik licik dan kotor seperti yang sekarang kita saksikan. Ya kan? Tiba-tiba orang PDIP pakai peci, pakai kerudung. Itu ada yang nanya, Ustadz, apakah itu tanda-tanda kiamat, Ustadz? Bukan, itu tanda-tanda dikit lagi mau pemilu. Bukan tanda-tanda kiamat. Orang jauh-jauh amat, ya kan? Nah gitu, kan dia udah pakai peci. Pokoknya partai-partai yang aneh-aneh itu, yang benci sama Islam juga kan pakai kerudungan tuh. Ya, bukan main. Ya. Hah? Iya, belusukan. Terus didirikan masjid menurut surat At-Taubah ayat 108 itu atas dasar takwa. Ya, At-Taubah ayat 108. Dan akan ternodai jika dijadikan tempat berpolitik. Ternoda itu. Ya. Yang rentan untuk terpecah belah umat Islam atau orang-orang beriman. Nih, kata Allah, la takum fihi abada. Ya? Janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. La masjidun usissa ala taqwa min awali yauma ahaqqun an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah,
Ini namanya Bu, kabarnya ini masjid Dirar oleh Nabi dihancurkan. Ya. Jadi yang pertama kali bikin masjid adalah Rasulullah, yang pertama kali menghancurkan masjid adalah Rasulullah. Ini masjid Dirar yang bikin Abdullah bin Ubay, tok mbahnya orang munafik. Nah, bahkan bisa mengubah fungsi sejatinya masjid menjadi masjid Dirar, masjid yang menyesatkan jika bercirikan tafrikon bainal mukminin, memecah belah antara orang-orang yang beriman. Walladzina takhudhu masjidan diraran, ya. Dan diantara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan orang-orang mukmin, untuk kekafiran, untuk memecah belah antara orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak mengendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. At-Taubah 107. Ibu-ibu, saya ini bergaul dengan masjid zaman Dewan Dakwah dari mulai saya waktu itu masih kecil, Bapak Dr. Muhammad Nasir, ya, itu dari zaman itu terus diganti oleh Pak Anwar Haryono. Saya dewasa dan bisa khotbah zamannya Ustadz Husain Umar. Kenal Bu ya? Sangat kenal. Nah, itu luar biasa itu. Masjid di seluruh Jakarta itu sudah dipeta-petakan Bu Syarifah. Ini masjid politik, ini masjid rawi-rawi, ini masjid sholawatan doang. Itu ada di Bakin dulu namanya. Sekarang Bin. Dulu di Bakin udah dicatat tuh. Masjid yang politik tuh Gang Jagal, Senen, Masjid Al-Furqon, Masjid apa namanya, Dewan Dakwah. Itu mereka udah masuk tuh dalam direkap oleh mereka. Jadi udah dipetakan. Mungkin pakai satelit segala macam tuh kan. Itu zaman dulu. Itu ibu-ibu sekalian. Termasuk juga pengajian majelis taklim Al-Itqon itu masuk 10 besar. Iya, kan orang-orangnya ini militan di sini kan. Subhanallah. Tapi tenang saja Bu, tenang saja. Dikit lagi yang jadi pemimpin orang yang demen masjid. Amin. Kan, ya kan. Kalau enggak ya, nah ini Bu. Inilah orang berkampanye itu sebetulnya ini gambar. Tangganya itu menuju kursi. Ini kanan kiri suara, ya Bu ya? Nah, sebetulnya itu. Apalagi jika masjid-masjid dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan, seperti adanya rencana dari BNPT untuk mengadakan mekanisme kontrol terhadap rumah-rumah ibadah yang cenderung hanya melegitimasi untuk mengendalikan masjid. Tapi sebetulnya saya nggak lihat itu wihara dimasukin intel, kelenteng, apa enggak gereja, nggak ada. Padahal kan waduh, gereja itu tempat menghina Nabi Muhammad bukan main itu. Ya. Tapi yang selalu dikontrol masjid. Ya, gitu. Saya dulu waktu di apa namanya? Di Tangerang. Saya di stop sama kepala satpamnya itu. Ustaz, stop. Jumatan kita di stop. Ntar Pak, 10 menit lagi. Barakallahu li walakum, ntar 10 menit lagi. Bapak ntar kesini lagi. Tahu nggak Bu? Itu orang akhirnya terlibat masalah sogok menyogok, keluar masuk segala macam, dipecat dia. Ya, dia kurang ajar sama para khotib kan? Gitu. Jadi kalau yang kurang ajar sama khotib, ya kayak orang ngerokok. Orang yang kurang ajar sama khotib, sama ustadz, sama kiai-kiai itu matinya kayak orang ngerokok. Orang ngerokok itu kan matinya diinjek. Orang ngerokok tuh matinya diinjek. Iya, iya.
Bukan orang ya kan orangnya. Ya, emang mau diisep, mau dinyot lagi. Bisa jontor, ya kan? Nah, kemudian ya, soal masjid itu menurut hadis dikatakan begini nih. Idza ra'aitum apa? Mayabihu au yaftahu fil masjid. Faqul la ra'abaha Allahu tijarataka. Jika engkau melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, barang-barangnya itu ya dibeli di masjid, maka Nabi itu disuruh, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan. Jadi dagang di masjid nggak boleh. Kalau di luar masjid, misalnya di pagar, boleh Bu ya? Boleh. Kita lihat di Masjid Nabawi. Di dalam masjid nggak boleh tuh. Misalnya tuh yang buat tudung tuh apa namanya? Di situ aja kan nggak boleh. Yang boleh di luar pagar. Orang jualan korma, orang jualan topi, orang jualan jilbab kita nggak boleh. Yang selanjutnya, apabila engkau melihat orang di masjid mengumumkan barangnya yang hilang, itu nggak boleh, haram. Misalnya jam tangan Seiko hilang, jam tangan Rolex hilang, itu nggak boleh diumumin. Itu yang bagus itu adalah seperti di rest area tuh. Lihat nggak Bu, rest area itu ada kotak isinya jam tangan, HP, dompet-dompet. Kalau merasa kehilangan dia datang ke situ. Kalau diumumin, harga diri masjid turun. Oh, sholat di masjid hilang ya? Jam tangan gue hilang, ya kan? Apalagi sepatu, apalagi sendal. Enakan masuk Kristen dong, nggak pernah kehilangan sepatu. Nggak pernah kehilangan sendal. Kalau masuk masjid musibah mulu, kehilangan sepatu, kehilangan sendal. Kalau kata mak kita, kalau kehilangan sendal sepatu itu musibah kecil. Musibah yang besar, sepatu lo sama sendal lo belum pernah parkir di masjid. Lo ngapain aja tuh sepatu lo tuh, lo ajak parkir di mana itu? Nah ini Bu ya, katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan mohon maaf, dua-duanya itu kan nggak ada kencelengan Bu. Pernah dengar yang pernah umroh, yang pernah haji? Ada nggak kotak amal? Kalau ada kotak amal satu hari itu berapa miliar tuh Bu? Lah orangnya jutaan. Satu orang 10.000 aja udah miliar itu. Udah 20 miliar tuh baru sholat subuh doang. Belum Johor, belum asar. Tapi nggak mau mereka itu, nggak boleh. Biar kesucian kita sedang beribadah tidak terganggu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, esensi berdagang di dalam masjid termasuk menjual prestasi atau gagasan dan pencitraan dengan bayarannya suara. Kalau kampanye itu bayarannya bukan duit, bayarannya suara. Lebih gede mana suara sama duit? Suara. Jadi kampanye di dalam masjid itu, pilihlah saya, itu haram hukum. Karena sama juga dagang, bayarannya suara. Kalau kita dagang apa namanya nih, minyak wangi, itu kan bayarannya duit. Jualan sarung, bayarannya duit. Kalau kampanye, kelihatannya nggak ada duitnya, tapi suara kita itu menentukan dia jadi ketua DPR atau bukan, tuh suara kita. Untuk misalnya jadi DPRD Depok itu 60.000 suara. Itu nanti akan kita tanggung di akhirat. Kalau kita jadi ketua DPR jadi anggota DPR, 60.000 orang tuh nasibnya tuh kita tanggung tuh. Kalau di dunia mah enak kita ini, punya mobil, rumahnya keren, duitnya banyak, bisa pergi ke Roma, ke Itali, ke Jepang, ya kan? Bisa kunker,
Kunker tuh kunjungan kerja enak, tapi ntar di akhirat berbahaya. Ya, kampanye di masjid mencari kursi atau dukungan caleg esensinya sama dengan mencari atau menanyakan barang hilang yang dilarang. Jadi Bu, kalau kita mau mengkampanyekan, misalnya mau mengkampanyekan amin, misalnya kita cukup dengan kriteria saja. Carilah pemimpin yang sodik. Gak usah orangnya, karakternya. Sodik itu artinya jujur. Betul ya Bu? Jujur. Orang terbayang tuh yang jujur tuh siapa yang di antara tiga itu? Nah, orang cerdas sekarang. Terus T yang kedua, tablik. Pemimpin yang bisa berkomunikasi kepada rakyat kecil, rakyat sedang, rakyat tinggi dengan bahasa yang indah. Ini siapa ya? Itu kan orang bisa tahu tuh di otaknya tuh. Jadi begitu Bu, kalau mau menyampaikan itu kriterianya aja, nggak boleh namanya. Nggak boleh namanya. Saya dari dulu nggak mau namanya. Tetapi kalau waktu zaman Ahok, saya ngomong namanya tuh si Ahoknya, ya kan? Emangnya di DKI ini nggak ada jenderal yang Islam? Emangnya nggak ada profesor yang Islam? Kenapa lo pilih Ahok Borokokok seperti itu? Saya ngomong gitu. Oh, yang nyoret saya di masjid banyak. Terakhir tuh masjid JGC tuh main nyoret saya. Tuh orang nggak boleh sampai lagi ke sini. Ya, tinggal apa puas kita kan. Ahok kalah akhirnya kan. Kalau nggak ada ustadz-ustadz yang berjibaku seperti itu, Ahok menang tuh. Menang. Itu dicondet. Di depannya itu, wah condet tuh bukan main. Itu plastik kresek merah. Itu di depan rumah-rumah condet. Abak-abaknya, bapak-bapaknya mereka bilang, jangan ada yang keluar bocah-bocah. Jangan lo ambil itu kresek itu. Kresek itu isinya sembako dan lain-lain. Gak boleh. Tahu nggak di condet? Mereka pada takbiran kayak lebaran Bu, waktu pemilu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hati kita tersayat-sayat. Semoga di seluruh Indonesia bulan Februari akan datang seperti itu. Iya. Awas ya, abak kagak redo dunia akhirat, lo ngambil kresek merah. Begitu mereka itu. Hebat nggak Bu? Ya akhirnya kan nggak mempan itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mulia. Nah, akhirnya kita menuju kepada back to masjid. Back to masjid adalah kembali ke dalam masjid. Ini pertama kali yang menyampaikan adalah DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ya. Sejarah mencatat tahun 1972 pemerintah Orde Baru melalui Kiai Haji Hasan Basri dan kawan-kawan mendirikan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Pendiriannya apakah secara politis untuk mengimbangi DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia yang telah didirikan tahun di bawah tahun 70-an, tahun 67 kalau nggak salah oleh Pak Nasir. Ya. Terus yang jelas DMI lahir secara zahir dengan moto Back to Masjid. Bagus nggak Bu? Bagus kan? Kalau bagus kan kita terima. Kembali ke masjid. Kini juga masih ada DMI, sekarang ketuanya JK. JK tahu kan? Yang kecil tuh. Ya tahu pokoknya. Ya. Iya. Terlepas dari DMI, tapi secara syar'i kembali ke masjid bagi umat Islam adalah suatu keharusan. Jangan sampai kita suatu saat ini kan kita pasti akan ke masjid Pak. Bilangin sama orang-orang. Nah, satu saat kita pasti perlu masjid walaupun nggak pernah sholat di masjid. Tapi sayangnya ketika kita udah jadi bangke baru masuk ke masjid, ya kan? Kurang ajar lagi maunya di depan imam, ya kan? Maunya di depan imam, nggak mau di belakang orang PA, ya kan? Gitu Bu.
Itu di Istiqomah. Tolong tuh Bu, yang rumahnya dekat masjid, kan ada pagar-pagar, bikin banner Bu, lari 10 km kuat. Ya kan? Ada tulisan tuh. Tulisannya gede-gede. Karena ketua RW kita itu adalah tukang banner gitu, studio foto. Jadi bikin 10 km lari pagi kuat. 100 meter ke masjid kagak kuat. Hah? Apa nunggu digotong sama tetangga? Iya. Bahkan di daerah saya ada orang bersumpah nggak mau masuk masjid. Demi Allah saya nggak mau masuk masjid. Kenapa? Karena dulu waktu pendirian masjid dia kepengen wilayah yang sekarang jadi masjid jadi arena olahraga, kata dia. Dia kepengennya masjid itu dekat tong sampah. Dia mau di situ. Orang-orang nggak mau kalah. Dulu kan kita masih muda-muda tuh, Pak Haji Santoso, yang namanya dia orang Madura, dia ngomong, barang siapa yang tidak setuju dengan pendirian Masjid Istiqomah, sampai entar Isya saya bakar rumahnya. Takut dia. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah masuk masjid. Kemakan sumpah, sumpah pocong kali. Iya, Nabi SAW dan sahabatnya ketika pertama tiba hijrah di Madinah, bukan mendirikan istana, tapi mendirikan masjid Quba. Masjid yang didirikan atas dasar takwa, bukan masjid Dirar yang didirikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus lagi Bu ya, dikit lagi nih Bu, jam 11 kelar. Nah ini dia ayatnya udah tadi, ya, udah tadi. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, janganlah kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Nggak boleh. Kalau dulu zaman yang saya muda, itu masjid itu Bu, yayasan Pancasila tuh Bu ya. Itu anak-anak ngaji kayak kita nggak mau. Karena dianggapnya diror katanya. Ya. Di saat ini tidak sedikit orang mencari ketenangan di tempat-tempat hiburan, atau saat ini orang banyak mencari kesenangan dengan minuman keras dan perempuan nakal. Maka kembali ke masjid adalah solusi yang ada di dalam Islam. Apakah dengan menjadikan masjid tempat sholat jamaah, atau sebagai tempat majelis-majelis seperti ini, atau tempat silaturahmi. Indah di masjid itu. Karena masjid di zaman Nabi tempat kaderisasi umat, di mana para sahabat tabi'in mampu menguasai hampir separuh dunia hingga ke Gibraltar, wilayah laut Britania, benua Eropa, melalui Jabal Tariq atau Tariq bin Ziyad dari Bani Umayyah. Tidak lain tidak bukan mereka adalah jebolan masjid. Sekali lagi Bu ya, mereka adalah jebolan masjid. Rektornya adalah Nabi Muhammad, ya kan? Para dosen-dosennya itu Abu Bakar, Umar, itu kan. Itu ilmunya dasarnya dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dunia ini dikuasai Bu sama mereka para jebolan masjid, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang datang ke Indonesia. Saya baca bukunya, orang Arab datang ke Indonesia, itu nabinya masih ada, nabinya masih hidup. Para sahabat tuh udah sampai ke Aceh, udah sampai ke Madura, udah sampai ke Palembang dan lain-lain. Karena apa? Orang-orang Arab tuh kan orang-orang aventurir. Orang Arab itu adalah orang-orang petualang, ya kan? Kalau Islam itu cuman gelar kloso, cuman bersila, cuman tahlilan, sampai nggak kira-kira Islam itu ke Tanah Abang? Enggak sampai. Karena mereka itu adalah orang-orang adventure, aventurir, para petualang. Mereka, mohon maaf Ibu ya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang dikuburnya bukan di Mekah Madinah. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kuburannya di Kanton. Kanton tuh Hong Kong.
Kanton itu Hong Kong, menyebar agama sampai ke sana. Nah kita ini alhamdulillah, walaupun kita nggak sampai kemana-mana, tetapi kita adalah orang-orang yang bersedia untuk mengambil ilmu di majelis-majelis taklim, seperti majelis taklim di Al-Itqan yang saya lihat ustadznya keren-keren, almarhum Ustadz Sulaiman Jakawerus, Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz siapa bos? Wah lupa. Kita mah anak bawang aja. Ya alhamdulillah banyak, sehingga cakrawala pemikiran kita semakin besar, semakin luas, sehingga menjadi apa namanya ya, Jerry Bigre aja kan kesini tuh, subhanallah, ya kan? Itu orang Amerika tuh, bisa kesini. Siapa sangka dari Amerika dia bisa didai kesini. Demikianlah Bu ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ada janji jam 11 di Pondok Cina, karena anak saya turun dari kereta minta dianterin ke rumah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya. Semoga Allah akan mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Dan semoga Ibu Sarifah berumur panjang. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak juga berumur panjang dalam iman dan takwa, sampai Allah melihat kemenangan Islam. Alhamdulillah kemenangan Islam dikit-dikit sudah terlihat. Bagaimana Israel sudah banyak yang bunuh diri tentaranya, sudah stres. Terus Hamas menunjukkan kepada dunia, memperlakukan para tawanan. Kata ibu-ibu namanya Denis apa gitu, orang Israel, Daniel ya, kami ini diperlakukan oleh Hamas seperti raja. Itu kan dakwah, itu luar biasa kan. Kalau mereka kan dulu bilangnya Hamas itu tukang potong leher anak-anak orang ya gitu, tetapi sekarang mereka sendiri yang membuktikan. Tetapi mohon maaf ya, ibu-ibu Palestina yang dikeluarin sama Israel, aduh ceritanya sedih Bu. Kami ini dipermalukan, kata ibu-ibu Palestina. Itu dipermalukan dalam tanda petik, itu telanjangi Bu. Israel kan mau Islam, mau Kristen, mau Muhammadiyah, mau NU dihajar semua Bu. Misalnya gereja aja itu yang nomor 3 tertua di dunia, gereja Kristen Ortodok, itu dihajar. Makanya kita bingung nih, kok apa tuh Laskar Manguni itu ya, kok membela dia. Makanya ada orang yang bilang, coba lo datang ke Israel sana, ditendang lo, ya kan gitu. Padahal Kristen di mana, di Palestina itu kalau masjid dibom, gerejanya disediakan untuk sholat jamaah. Kalau di sini saya heran, Kristen sini pro sama Israel. Heran kita. Ya karena, mohon maaf ya Bu ya, karena kita ini kurang pengetahuan. Ya? Iya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jadi besok kalau kampanye, sebut saja kriterianya saja. Pemimpin adalah staff, S-nya sidik, T-nya tablik, pandai berkomunikasi, A-nya amanah, F-nya fatona, cerdas. Siapa tuh diantara yang bertiga itu? Ya kan orang tahu sendiri. Nah kan gitu. Jangan cari yang gemoy, jangan. Yang demennya joget, jangan. Ya kan? Kalau ibu-ibu 100% kalau ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah atas segala perhatian. Termasuk Gus Plus juga sekarang pilih Anies. Pilih satu, ku tak mau pilih yang itu. Oh lala. Nah, itu tahun 78 lagunya. Tapi sekarang dipakai lagi. Alhamdulillah. Itu bapak-bapak yang beruban tahu lagu itu. Baik. Barakallahu li wa lakum. Fattaqullaha mastata'tum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.